Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 250. Bab 1358 muncul. Saat ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hun Ya menjadi semakin gelap dan dingin. Anehnya dia tertawa. Apakah kamu merasa segalanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu nampaknya berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap kedua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Muka di depan kelompok Xiao Yan. Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani tampil, sepertinya mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Do Usheng? Mengapa pakar seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan mengumpat pelan. Gu Zhen memandangi kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata. Karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah meninggal, namun semangat mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya mereka berdua sudah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya. Ayo berpencar dan lari. Dua Dou Sheng. Meskipun mereka hanyalah badan energi, kita bukanlah tandingannya. Kita tidak akan memiliki peluang menang sedikit pun jika kita melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Tak disangka mereka akan berakhir dengan mengikat diri mereka sendiri dengan sengsara ini karena dua gelandangan tunawisma ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk sampai ke sini. Klan Xiao, sebenarnya belum dimusnahkan ya? Mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu itu berhenti pada Xiao Yan. Dia berbicara ketika semua orang diam. Tetua Hun Diao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Oleh karena itu, kamu harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan, ya, kejutan melintas di mata tetua Hun Diao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena kasusnya seperti ini, dia memang harus disingkirkan. Oke, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan area itu. Segalanya mungkin berubah jika kita menunda. Tetua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hun Diao berbinar ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah maju. Saat kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Lari! Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kiri. Xiao Yan dan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Kunci! Tetua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin ketika melihat kelompok Xiao Yan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan semua suara dalam jarak ribuan kaki tiba-tiba berhenti. Waktu seolah berhenti seiring dengan itu. Sosok kelompok Xiao Yan berubah menjadi patung di dalam ruang diam ini. Mata mereka yang berputar menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan Hou Usheng elit sejati? Mereka dapat mengontrol ruang manapun sesuka hati. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiao Yan terpaksa berhenti. Jika mereka bisa mempertahankan semua orang ini di sini, kesenjangan besar akan muncul pada generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi gembira muncul dalam hati Hun Ya, nyala api keemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang tenang. Nyala api tampak seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang diam ini hingga mulai bergetar. Bang!
Api ungu kecoklatan tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi akibat letusan api emas. Saat suhu yang mengerikan meningkat, riak serangan yang diperkuat menyebabkan seluruh ruangan menjadi tidak stabil. Dou Qi di dalam tubuh Gu Qingyang dan yang lainnya bersirkulasi saat ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melepaskan diri dari kekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan kembali melarikan diri. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka memahami bahwa melarikan diri tidak akan menghalangi kedua elit Dou Sheng ini. Hal ini hanya akan mengurangi perlawanan mereka. Hah! Kejutan melintas di mata kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang sunyi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulung melonjak darinya. Mereka diaglomerasi menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki sambil mengaum. Ia mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa. Ruang kosong tersebut hancur oleh serangan ular piton raksasa tersebut. Serangan mengerikan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi lebih buruk. Seorang elit Dou Sheng sangat menakutkan, dan ini hanyalah tubuh energi. Jika mereka menghadapi Dou Sheng yang asli, seberapa mengerikankah pertarungan itu? Bersama. Perasaan bahaya yang besar melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat ular piton hitam besar itu merobek ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Dou Sheng. Perbedaan antara Sheng dan Zun begitu besar hingga membuat orang tercengang. Semua orang mengangguk ketika mendengar teriakan pelan Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diberikan oleh Sheng Su Dao sebelumnya kepada mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan mati di sini hari ini. Hah! Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. 3 perubahan misterius api langit dirilis olehnya. Energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya. Saat berhadapan dengan ahli kekuatan seperti itu, tidak satu pun dari mereka diberi waktu untuk melakukan pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan peluang bertahan hidup sekecil apapun. Sementara Xiao Yan melepaskan seluruh kekuatannya, Dou Qi di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga mulai melonjak. Tekanan Dou Qi yang kuat bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Titik cahaya hitam pekat muncul di telapak tangan Xiao Yan seperti kilat. Tiba-tiba ia menjadi hidup di ruang kosong di depannya. Ci! Telapak tangan itu mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam pekat dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari kehancuran senyap. Sementara Xiao Yan telah merilis Dou skill kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga merilis Dou skill yang sama. Itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang telah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari kehancuran senyap. Jari hitam pekat yang besar merobek ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya bertabrakan dengan kejam dengan ular piton hitam besar yang telah mengoyak udara saat ditembakkan. Bang! Tabrakan yang mengerikan itu menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang mengerikan melanda dari titik tabrakan. Badai energi melanda langit. Sosok hitam besar tiba-tiba keluar dari dalam. Ini dengan kejam menghantam kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari ular piton raksasa. Meski ekor ular ini dipenuhi luka, namun belum dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Ekor ular itu membawa tekanan angin yang sangat menakutkan saat ia berayun dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Kepucatan muncul di wajah kelompok Xiao Yan ketika mereka merasakan kekuatan mengerikan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo pergi keluar. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah berguncang hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan muram. Api surgawi di tangannya beredar.
Dia juga menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga. Ci. Sementara kelompok Xiao Yan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiao Yan, menarik mereka ke bagian terdalam makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Sheng Se Sudao. Penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Kejutan muncul di wajah Xiao Yan ketika dia melihat orang yang melakukan intervensi. Tidak ada yang mengira Sheng Sudao akan menyelamatkan mereka. Brengsek. Dari mana datangnya bajingan ini? Jika orang itu mengetahui bahwa Anda dibunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Sheng Sudao itu mengabaikan kelompok Xiao Yan. Tubuhnya terangkat saat dia mengutuk dengan ekspresi muram. Hanya Ban Sheng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua? Apakah Anda mencari kematian? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga mengejutkan dua penyerang. Mereka segera pulih dan tertawa. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak. Kunci! Tubuh Sheng Sudao tiba-tiba terhenti setelah teriakan marah keduanya terdengar. Keterkejutan juga muncul di wajah semua orang saat ini. Kedua elit Dou Sheng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani mengganggu kemampuan kecil ini. Tim dua orang Hun Diao tertawa dingin. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sheng Sudao. Tangan mereka melengkung saat mereka dengan kejam menghantam dadanya. Jika hanya satu tinju yang mendarat, Sheng Sudao akan dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Ci. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih berjarak setengah kaki dari Sheng Sudao ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi duo Dou Sheng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi aura kuno perlahan bergema di segala hal saat teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao terdiam mulai runtuh saat suara ini terdengar. Xiao Xuan. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao dan para tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Bab 1359 Xiao Xuan. Xiao Xuan. Tubuh Xiao yang tiba-tiba gemetar saat mendengar seruan duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok berpakaian hijau pucat muncul dengan tenang. Kemunculan sosok tersebut memang tidak menarik adanya fenomena yang tidak wajar, namun nampaknya semua orang yang hadir tak mampu menahan pukulan atau tendangan dari orang tersebut. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak terlalu tampan, namun membuat orang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahunya dan sepasang matanya yang seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang membuat seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan. Mata duo Huo Diao menatap wajah yang tidak biasa itu saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Tetua Hun Diao, Hunya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, samar-samar dia masih merasakan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin dia meninggalkan makam itu kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya setiap 10 tahun sekali dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di hatinya saat dia bernalar dengan lembut. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkedip ketika dia bertanya. Sepertinya itu hanya pertunjukan, jawab Hun Diao dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin dia menakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap ke arah duo Hun di depan sambil berkata.
Namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dou Sheng bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap Duo Hun. Rusak. Begitu kata ini diucapkan dari pria berpakaian hijau, kelompok Xiao Yan langsung terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak mengenai Duo Hun. Bang bang bang. Tangan hitam kehitaman berukuran 10.000 kaki itu dengan lembut terbanting ke bawah saat tanah sepertinya mengalami gempa bumi. Itu berguncang ketika banyak garis retakan menyebar ke seluruh tanah dan meluas hingga ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan sebesar itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan setetes pun aura mereka. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak mampu menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Berlari. Menghadapi ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka gemetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka menangkap Hun Ya sementara yang lain menangkap Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka melarikan diri dengan mulus. Ruang angkasa itu sendiri sepertinya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1.000 kaki ketika serangan tiba-tiba tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang angkasa ketika jaraknya ribuan kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat dihadapkan pada angin yang mengerikan ini. Mereka bahkan tidak bisa berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kehampaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua tetua dengan keras melemparkan Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan ke dalam ketiadaan. Mereka terbang jauh di kejauhan. Xiao Xuan melirik ke arah Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Dou Zun bintang 8 bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menyentuh tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu bertebaran di mana-mana sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Selokan selebar 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat jurang maut ini. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu agak terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Sheng Su Dao memandangi dua Dou Sheng yang telah berubah menjadi bukan apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia turun tangan hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya menatap Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Xiao Yan. Darah di dalam tubuh Xiao Yan tampak mengalir lebih cepat ketika mata pria berpakaian hijau itu tertuju padanya. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang saling bertautan bertahan selama beberapa waktu. Akhirnya, senyuman muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumannya tidak dalam, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan familiar karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Aku tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pria berpakaian hijau itu melangkah melewati ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi hormat kepada leluhurnya dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tipis.
Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, "Saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performamu sejauh ini cukup bagus." Xiao Yan mengusap kepalanya. Ia menyadari betapa hebatnya nenek moyangnya saat itu. Mendapatkan penilaian yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa Xiao Xuan yang lebih tua. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk pada Xiao Xuan dan menyapanya dengan hormat. Mereka jelas menyadari di dalam hati bahwa bahkan kepala klan dari klan Gu masih harus memperlakukan orang di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, "Klan Gu Anda tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan perjanjian yang Anda buat dengan saya saat itu." Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mendengar kata-kata tegurannya. Mereka buru-buru menjawab. Tetua Xiao Xuan hanyalah sebagian kecil dari klan yang tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di samping saat dia berkomentar. "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan." "Gu Yuan adalah ayahku," jawab Sun Er dengan hormat. Mata indahnya agak tidak yakin saat menatap Xiao Xuan. Dia bisa dianggap lebih tua dari Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia tentu saja tidak ingin memberikan kesan buruk pada pihak lain pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang hidup. "Kamu sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa." Ini benar-benar kasus generasi berikutnya menjadi lebih menonjol dari sebelumnya, Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus. Namun, klan Xiaoku masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. "Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, kamu akan terus ada di makam surgawi." Xiao Xuan melirik Sheng Su Dao dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Terima kasih, Tetua Xiao Xuan." Sheng Su Dao bersukacita saat mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak badan energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak di antaranya yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan kuat itu tidak akan berani mengincarnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sheng Su Dao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. "Kamu sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa." Ini benar-benar kasus generasi berikutnya menjadi lebih menonjol dari sebelumnya, Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun, "Ayo pergi ke kuburan. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah gambaran yang telah aku proyeksikan," Xiao Xuan menjelaskan sambil melihat Sheng Dao Su pergi. Hati kelompok Gu Qingyang yang terkejut saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua badan energi Dou Sheng bintang 1 hanya dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuh aslinya, bukankah ia memiliki kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin, bukan? Ikuti aku. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia sudah lama menunggu hari ini. Bab 1360 Warisan Garis Darah. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka berhenti secara bertahap. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang sepertinya berdiri di alam kosong ketika semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hatinya. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum ketika dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah papan batu kuno di depan. Papan ini berdiri di wilayah gelap gulita dengan kesepian. Suasananya tenang dan sunyi, seolah-olah sudah lama berada di sana. Ini kuburanku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah papan batu kuno.
Meski bertahun-tahun telah berlalu, papan batu itu masih memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan debaran yang tak terhentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar loh batu. Tempat ini adalah tempat energi paling padat di makam surgawi. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Gu Qing yang sambil berbicara. Kelompok Gu Qing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Gu Qing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuju papan batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan papan batu. Xiao Yan dengan lembut menghela napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Ya. Kegelisahan di hati Sun Er benar-benar hilang saat dia melihat senyuman Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, membiarkannya menariknya saat mereka berjalan perlahan ke papan batu. "Xiao Yan, jagalah Sun Er." Gu Qing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju papan batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. "Kalian semua juga harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh papan batu itu. Koneksi garis keturunan terpancar dari papan batu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, menyelimuti Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahayanya menghilang, dan sosok mereka menghilang sepenuhnya. Gu Qing yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum menghela nafas pelan. Lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala saat melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan memandangi rumah kuno yang muncul di depannya, dan tanpa sadar dia menjadi sedikit linglung. Tak disangka, papan sederhana dan biasa ini justru menyembunyikan tempat misterius tersebut. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan seorang elit Dou Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam jernih di depannya. Banyak bunga teratai hijau bergelantungan di atasnya, mengeluarkan aroma yang menenangkan. "Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi klan Xiao?" Xiao Xuan menghela nafas saat mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak ketika mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur. Klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya keluarga Xiao yang masih harus ditolak. Xiao Yan menenangkan pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara detail tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama beberapa tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Kemunduran klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga. Setidaknya masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik keputusasaan. Suara Xiao Xuan lembut, sepertinya memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. "Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan?" Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. "Apakah nenek moyang benar-benar masih hidup sampai sekarang?" Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan besar klan Hun pun harus berhati-hati. Xiao Xuan memandang Xiao Yan.
Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawa saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan menghilang segera setelah aku pergi dari sini." Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir. Kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Kehilangan kekuatan garis keturunan, kita tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti saya dianggap tidak biasa bagi mereka. Saat klan Xiao masih ada saat itu, saya sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Kamu harus memahami bahwa jika kekuatan garis keturunan habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya seolah mengingat kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengganti garis keturunan Dou Di adalah dengan memunculkan Dou Di yang lain, tapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa aku akan dihadang di depan kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua di klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan klan ke dalam tubuh saya. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menarik napas dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, pada akhirnya saya tetap gagal. Saat saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao yang terdiam saat mendengar desahan Xiao Xuan yang menegur dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tak seorang pun di klan Xiao akan menyalahkanmu atas hal ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul di tubuhku?" Xiao yang tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, melainkan dibuat sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan. "Aku bisa merasakan 3 perubahan misterius api langit padamu karena akulah yang menciptakannya. Tidak kusangka kamu mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya ingat saya memberikannya kepada lembah api yang terbakar saat itu." Kata, takdir, tidak dapat diprediksi. Xiao Yan memperlihatkan wajah terkejut saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius api langit di lembah api terbakar. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu adalah nenek moyang klan Xiao. Masalah dunia ini sungguh luar biasa. Tentu saja, 3 misterius api langit yang kamu latih masih belum memiliki jurus terakhir. Justru karena kurangnya langkah terakhir inilah kamu tidak dapat membuat tato klan, Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan penuh harap. "Haha, santai saja. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius api langit ini secara alami akan diserahkan kepada Anda." Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan, Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumbernya. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata redup Xiao Yan. Dia tersenyum dan melangkah ke dalam kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, terlihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan-lahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Setelah banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berubah menjadi merah darah. Sekilas terlihat seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melihat perubahan ini.
Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di dalam kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saat itu, saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Yang saya harapkan hanyalah sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa kulakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi aku selesaikan, namun, surga tidak ingin klan Xiaoku berakhir. Saya yakin Anda akan melakukan lebih baik dari saya." Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao, yang memiliki bakat mengejutkan, telah memikul beban yang sangat besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda dapat memenuhi janji yang saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Bab 1361 Mengubah darah. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah cahaya darah mengalir. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Bukan saja dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak dengan cepat pada saat ini. Dia sepertinya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao, ya. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan, masuk ke dalam kolam darah dan warisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi lelaki tua berambut putih, tersenyum. Suaranya kini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat menandinginya saat itu dalam hal pencapaian, namun karena alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia atasi dapat diselesaikan oleh keturunan mudanya. Generasi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam sambil mengamati penampilan tua Xiao Xuan. Ia sadar, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bersikap emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah mewariskan garis keturunan terakhir klan Xiao. Yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang bukanlah menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dialah satu-satunya harapan bagi klan yang ditolak ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya ketika dia mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak helai energi darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan menyerbu seluruh tubuhnya dengan liar. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan langsung pucat. Gumpalan udara dingin terhirup secara tidak sengaja. Ini mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan harus terlebih dahulu membersihkan darah biasa di tubuh Anda. Hanya dengan begitu dia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam diri Anda. Ini adalah langkah pertama dalam pewarisan, mengubah darah. Xiao Xuan di sampingnya berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat berubah pucat. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan kuat menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang karena rasa sakit yang luar biasa ini. Kelemahan ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya sedikit terkulai. Anda tidak mungkin sadar. Jika tidak, darahnya tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lainnya.
Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan berteriak dengan tegas ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan perlahan terkulai. Xiao Yan bergidik saat mendengar teriakan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan pahit menahan rasa sakit yang hebat dan kondisinya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya ketika dia melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan yang luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping genangan darah. Waktu yang dibutuhkan untuk penggantian darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan berlangsung lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di genangan darah ini selama 10 hari terakhir. Setelah pembersihan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Jika nafas lemah tidak masih ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seolah dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping genangan darah. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Hati siapapun pasti merasa tidak enak setelah melihat kekasihnya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan menjadi lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengganti darah memiliki beberapa risiko yang melekat karena orang yang mengganti darah berada pada posisi terlemahnya. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, ia akan terjerumus ke dalam kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir tertelan, orang itu akan benar-benar berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati. Blaar. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara kecil setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di genangan darah dan pecah. Di saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus hingga hampir tidak berbeda dengan kerangka, berada di tengah pusaran ini. Transformasi darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan sepertinya telah terbebas dari beban yang berat. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah melesat ke genangan darah. Kolam darah sepertinya mulai mendidih ketika cahaya darah ini ditembakkan ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius terpisah. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah mengalirkan darah yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Ketika situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya. Tetua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan gegeh, kekuatannya tiba-tiba akan melonjak, bukan? Ya, Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum sambil berkata. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang mengandalkan kekuatan eksternal ini mungkin akan menjadi kendala besar saat maju ke kelas Dousheng jika tidak dikendalikan dengan baik. Namun, Xiao Yan harus menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya. Sun Er mengangguk dengan tenang. Hatinya sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat luar biasa. Energinya akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melonjak ke puncak kelas Douzun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiao Yan maju ke kelas Dousheng di masa depan akan menjadi kecil. Itu tidak layak dilakukan dalam jangka panjang. Namun kekhawatiran tersebut tidaklah berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional. Dia sangat berhati-hati dengan energi eksternal jenis ini. Dapat dikatakan bahwa dia siap menghadapi masalah ini dari caranya jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun dia adalah seorang alkemis. Selanjutnya kita tunggu saja sampai pergantian darahnya selesai. Sepertinya ini akan memakan waktu lama.
Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di sampingnya juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal menyadari adanya perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi latihannya. Aula kuno itu benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak yang terus bergema. Satu mulut dengan cepat keluar di tengah keheningan ini. Gelembung darah terus mengalir di kolam. Kulit Xiao Yan telah pulih dari penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi kehidupan. Seseorang masih bisa melihat helaian darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari sekelilingnya saat mengalir ke tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan perlahan melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba berhenti saat terdengar ledakan, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan anehnya menyebar dari tubuh Xiao Yan dan menghalangi jejak darah. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping genangan darah membuka mata mereka. Mereka tercengang ketika melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Samar-samar dia bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius yang terpancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Butuh waktu lama sebelum dia bertepuk tangan. Sebuah suara penuh kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix? Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Bab 1362 Penggabungan Darah. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix? Sun Er juga terkejut ketika dia mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya dengan agak ragu. Benda apa ini? Naga Phoenix jarang muncul dalam sejarah benua Douqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mengamati Xiao Yan di genangan darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada benda seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti naga Phoenix adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga hampa kuno dan Phoenix langit kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati di dunia binatang ajaib. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali saja. Bahkan saya pribadi belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga hampa kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia sadar bahwa tubuh asli Xian adalah naga hampa kuno, tapi dia belum pernah mendengar kapan Xiao Yan berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah lama menghilang. Saya juga tidak mengetahui dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal, Xiao Xuan berbicara dengan agak tak berdaya. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena semakin banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao yang melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak mampu menahan tekanan yang meletus tanpa sadar. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan Gege? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan menyatu dalam tubuh Xiao Yan. Jika ia menerobos masuk dengan paksa, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dou yang asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, namun tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara sedikit khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya. Gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Tetua Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang kamu perlukan, Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat menjawab.
Saya membutuhkan kekuatan garis keturunan klanku. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan cermat. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan. Saya tahu bahwa kekuatan garis keturunan kedua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi pada saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya menyadari mengapa hal itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan kekuatan garis keturunan Doudi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, dimungkinkan untuk menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Terlebih lagi, itu bahkan akan mampu menyelesaikan beberapa masalah yang diciptakan oleh garis keturunan naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia besar di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan karena keduanya adalah garis keturunan Doudi, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya secara paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya menyadari pemikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Doudi mungkin bisa membuat keturunan Doudi memiliki bakat yang luar biasa, namun warisan dari garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal hilang. Atau hilang, justru karena kekurangan sesuatu inilah para ahli di klan kuno yang mampu mencapai kelas Doudi akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya telah bereksperimen dengannya saat itu, tetapi akhirnya gagal. Sejak itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang, mungkin ada peluang. Sun Er menatap wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi menatap Xiao Yan di genangan darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Tetua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri?" 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan Tetua Xiao Xuan. Saya akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu." Xiao Xuan menangkupkan tangannya pada Sun Er dengan ekspresi serius sambil mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum saat menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki banyak musuh dari faksi kuat. Jika dia ingin memenangkan semuanya, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut fusi garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan dalam perjalanannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke dalam genangan darah, fluktuasi genangan tersebut secara bertahap terhenti. Area berlubang selebar 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area berlubang itu. Saat ini, darah tidak berceceran. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di genangan darah. Tetua Xiao Xuan. Ini adalah garis keturunan terbanyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus meminumnya lebih banyak, itu akan mempengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan Gege. Saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat menyeka tangannya. Darahnya langsung berhenti. Saat itulah dia mengangkat wajahnya yang sedikit pucat sambil dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. "Sudah cukup, terima kasih." Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya pada Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao.
Tentu saja, dia memahami betapa besar risiko yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak hanya kecil, tapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini sungguh murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Mata indahnya menatap Xiao Yan di genangan darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyuman lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan Gege, yang lebih sempurna. Xiao Xuan mengelus janggut putih saljunya dan tertawa. Setelah itu, matanya tertuju pada genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan keluar dari mulutnya pada saat yang sama. Aglomerat. Setelah teriakan pelan Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai berdengung, namun setetes air kolam pun tak keluar. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan meningkatnya intensitas kumpulan darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi lebih redup. Ci. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah berukuran setengah kepalan tangan tiba-tiba keluar dari darah yang berputar dengan cepat. Benda itu menembus cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam dada Xiao Yan dengan keras. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mengecatnya dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat dia melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menarik napas dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar dengan cepat membentuk banyak air mancur yang terus melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah bersentuhan, anehnya akan memasuki tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertarungan habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Aum. Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou disaling mengikis, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu tubuh Xiao Yan melonjak setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan teriakan burung Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan pada dua garis keturunan Dou yang terkikis sebagai pihak ketiga. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan digabungkan menjadi satu. Hal ini, bersama dengan kendali sempurna Xiao Xuan, menyebabkan kedua jenis kekuatan tersebut melemah. Tiga jenis kekuatan garis keturunan membentuk kelompok berwarna darah di bawah kendali Xiao Xuan. Kelompok misterius ini terus berputar dan ketiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuan sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan berlalu, perputarannya tiba-tiba berhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang benar-benar baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Phoenix. Bab 1363 1,5 tahun. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Setelah itu, ia dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang tanpa ampun melesat ke jantung Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah memasuki hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah menyatu dengan jantungnya, benang cahaya ungu merah terpancar, menyebabkan jantungnya berdetak lebih kuat. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang mengambang otomatis menghilang ketika jaraknya 1,5 meter darinya, menggigit matanya tanpa bergerak karenanya.
Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kegelisahannya. Hah! Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Kegembiraan liar muncul di matanya saat tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan. Sukses, sungguh. Tetua Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks ketika dia melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar teriakan Sun Er. Dia tersenyum padanya dan berbicara seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang sangat besar. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang tegang selama sebulan, akhirnya menampakkan senyuman mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang menekan jantungnya lenyap sama sekali. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk melekatkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana dia dapat mengembangkannya secara bertahap. Setelah kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini berjumlah cukup, ketika mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, akhirnya akan matang sepenuhnya. Pada saat itu, akankah Xiao Yan mampu menembus kelas Dou Sheng dan maju ke kelas Di, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun? Bahkan dalam 1000 tahun, itu akan tergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di genangan darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meski jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini sedikit, namun bisa dianggap sebagai benih. Sekarang setelah benih ini ditanam, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Douqi akan berguncang karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang saya tinggalkan. Ini akan memakan banyak waktu. Anda harus berlatih diam-diam di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda memperoleh banyak manfaat. Xiao Xuan melirik ke kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang ditinggalkannya. Ya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Mata indahnya menatap Xiao Yan di genangan darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah barulah dia rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia memandang Xiao Yan di genangan darah dan dengan lembut bergumam. Anak kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Sebagai mantan kepala klan dari klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa secara bertahap akan mendekati kondisi pikiran yang sempurna seiring bertambahnya usia. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya bahwa Sun Er akan melakukan begitu banyak hal untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa awal mula perasaan di antara keduanya mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan benar-benar terselesaikan, Xiao Xuan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia akan sepenuhnya menghalangi upaya Xiao Yan untuk membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya.
Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Untungnya, Xiao Xuan sudah terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er menghabiskan sebagian besar pelatihan tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia mendapat banyak hal selama tahun ini. Dia tidak hanya memulihkan lebih dari separuh kekuatan garis keturunan yang telah dia keluarkan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja pada level ini peningkatan kekuatan menjadi sangat lambat. Setidaknya, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari latihannya, dia akan mengamati Xiao Yan, yang seperti patung di genangan darah. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga sepertinya tidak ada habisnya karena terus mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun energi yang mengalir sangat mengerikan, Sun Er tidak merasa terkejut karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan barulah energi itu benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga genangan darah tanpa keluar. Dia menyaksikan genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyuman di wajahnya juga menjadi lebih kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan pada Xiao Yan. Waktu berlalu dengan cepat sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan berlatih. Untungnya, dari kolam pembersihan, dimungkinkan untuk mengetahui bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerapnya sedikit demi sedikit. Kumpulan darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darahnya benar-benar hilang. Pada saat ini, kolam itu sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang sejak Xiao Yan pertama kali tiba. Saat sisa energi terakhir mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er sepertinya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka memandang Xiao Yan, yang matanya masih terpejam. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan nafasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi mengerikan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang! Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam yang begitu tenang hingga tidak ada riak sedikit pun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar melesat dan tersebar ke udara. Badai yang sangat besar datang menerjang. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang sedang turun. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya mulai melonjak. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang mengerikan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiao Yan yang melonjak, yang sepertinya tak terhentikan. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Terlebih lagi, peningkatan seperti ini masih menunjukkan tanda-tanda akan terus berlanjut. Ia dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan kecil. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alis rajutannya menunjukkan kegelisahan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di hadapan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan gege. Jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini. Sun Er menunjukkan ekspresi cemas sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak mampu menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti saat ini. Kehilangan diri sendiri karena kekuatan yang mudah didapat berarti seseorang tidak akan pergi jauh di masa depan.
Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir klan Xiao. Jangan mengecewakanku. Bab 1364 Puncak Bintang 8 Do Usun. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar genangan darah. Wajah mereka dipenuhi keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, kamu tidak boleh kehilangan akal sehatmu. Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara aneh teredam tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka berdua menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai kembali dengan cepat. Hah! Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega ketika mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, ia melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 6 bintang Xiao Yan sebelumnya. Keduanya berada pada level yang sama namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun, ini akan menyebabkan pantulan. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Xuan ketika aura Xiao Yan, yang telah ditekan hingga bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan pantulan ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah pulih ke bintang ke-9. Namun, ia tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu dengan paksa ditekan olehnya lagi. Kali ini, auranya tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada pantulan, tapi ini harusnya menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat dia merasakan aura Xiao Yan naik dan turun. Dilihat dari situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar memuaskannya. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, namun kepadatan ini menyebabkan Do Uqi di dalam tubuhnya menjadi terlalu tipis. Itu perlu dikompresi agar Do Uqi dapat memulihkan kepadatan biasanya. Blu-blu. Gelembung terus keluar dari kolam jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan tanda-tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, ia berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak dari bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini seharusnya berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah terpejam selama 1,5 tahun, akhirnya mulai bergerak-gerak. Sesaat kemudian, mereka akhirnya terbuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Ci! 2 cahaya ungu merah keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar saat terbuka. Hal ini menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di aula besar berubah menjadi debu. Cahaya yang ditembakkan perlahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata hitam pekat Xiao Yan yang semula telah memperoleh warna ungu merah tambahan, menyebabkannya tampak sangat tidak biasa. Hah! Seteguk udara panas yang menyengat mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan-lahan diludahkan. Setelah merasakan Do Uqi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jelas yang samar-samar memiliki auma naga dan teriakan burung phoenix terdengar dari mulutnya. Aum! Raungannya seperti guntur saat menggelegar di aula. Itu mengguncang ruangan sampai berguncang. Haha, sungguh menyegarkan. Raungan itu bergema di aula ini sejenak sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tertawa keras. Tangannya terbanting ke permukaan air, dan tubuhnya terlempar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping genangan darah.
Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lagi menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan Gege. Sun Er tersenyum manis dan memberi selamat padanya ketika dia melihatnya keluar dari retretnya dengan lancar. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggang malasnya. Tangannya secara acak terulur ke depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi agung, Xiao Yan yakin jika dia melawan Guyao lagi, dia akan mampu mengalahkan Guyao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Dou Zun bintang 8 puncak, dalam hal level, saat ini dia telah sepenuhnya melampaui Guyao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap jenius muda dari klan Gu. Terima kasih para leluhur. Xiao Yan menoleh ke samping Xiao Xuan, yang tampak sudah tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia pantas menerima hormat dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum bahagia. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki peluang untuk direvitalisasi sekarang. Penantianku di sini selama bertahun-tahun sangat berharga, namun, orang yang harus kamu ucapkan selamat tinggal kali ini kemungkinan besar adalah pacar kecilmu. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan ketiga jenis garis keturunan tersebut. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti artinya. Ia tidak ingin ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang diinginkan pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah kamu akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan. Jika kamu mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Mungkin saja dia samar-samar bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdetak, sepertinya menyebabkan Douki di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Saya sering berhubungan dengan mereka, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki masa puncak di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu berada di urutan kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan tebakanku, kekuatan klan Hun tampaknya sedikit lebih kuat daripada klan Gu, ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah merekrut banyak pembantu. Namun, mereka pada akhirnya tidak mampu memperoleh banyak keuntungan. Ini cukup membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Apalagi klan Hun memiliki sejarah yang panjang, namun ternyata garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang Xiao Xuan tidak pernah mengerti, tapi dia akhirnya tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama bertahun-tahun dan seringkali menang. Oleh karena itu, dia merasa sulit menerima ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar memahaminya. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum Anda mencapai kelas Dou Sheng, Anda harus berusaha berhati-hati. Anda memiliki giok dewa kuno Tou Sheh di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk.
Dia memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur dengan alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak Anda memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun tersisa sebelum Anda dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius. Ini juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam kesatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan langsung tertuju pada gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Panas melonjak di matanya. Versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius akhirnya mendarat di tangannya. Bersambung ke episode 251. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.